Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Roma TV, kali ini kita ketemu lagi ngobrol santai, dan kali ini kita ngobrol sama langsung dengan aktivis lingkungan hidup. Jadi saya lagi bareng sama Bang Kenzo nih. Bang Kenzo, apa kabar nih? Baik, Mas. Salam lestari. Oke. Selama ini kegiatan apa aja nih? Lagi sibuk ngapain aja nih Bang Kenzo nih? Ya, untuk beberapa tahun ini kita lagi disibukkan soal sampah. Jadi ternyata yang dulu sampah yang masalah yang sepele sekarang menjadi persoalan yang sangat cukup rumit untuk dicari oleh suatu daerah. Di banyak daerah yang sekarang sedang mencari solusi untuk penanganan sampah. Kalau sampah itu kan sekarang memang isunya lagi banter lagi, bahkan tidak hanya di wilayah kita saja, di Jawa Tengah, di Indonesia ya. Bahkan yang sempat kita dengar kayak di Kabupaten Pekalongan dan Pekalongan Kota kemarin juga sempat isunya bingung nih mau buang sampah kemana, seperti itu. Kabupaten Pekalongan nggak bisa ke Kabupaten Batang, kemarin ada penolakan juga. Darurat banget nggak sih Bang dengan sampah itu Bang menurut Mas Genzo? Yang saya pantau ini Jawa Tengah ya. Kemarin belum lama Kementerian Lingkungan Hidup memanggil sekitar 360-an ya, 300 berapa gitu wali kota dan bupati se-Indonesia terkait persoalan sampah. Yang isinya adalah bagaimana pemerintah daerah sekarang tidak diperbolehkan lagi menggunakan metode open dumping. Ini yang menjadi persoalan. Ketika TPA ini sudah mulai tidak dipergunakan metode open dumping, maka pemerintah daerah mencari pola lain. Mencari pola lain atau metode lain yang apakah itu sanitary landfill atau kontrol landfill, ini tidak segampang kita lakukan. Jadi karena memang biayanya juga cukup. Jadi termasuk juga pada beberapa, jadi bulan ini ya, kalau nggak bulan kemarin, Kota Pekalongan ini kan termasuk dari 6 daerah di Indonesia yang ditutup TPA-nya oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Itu faktornya sampai ditutup oleh yang Hidup seperti apa? Karena TPA ini sudah satu tidak mampu lagi menampung dengan metode open dumping yang sudah tidak diperbolehkan lagi. Kemudian dampak yang ditimbulkan juga sangat luar biasa. Sehingga dari kajian beberapa dari kementerian, 6 daerah ini sudah layak untuk ditutup. Oke, sekarang kan sudah mulai berjalan juga nih Bang, beberapa desa yang membuat kayak TPST seperti itu. Mungkin Bang itu juga sudah beberapa kali kan lihat seperti itu. Kaitan dengan insenerator nih Bang, kita ngobrol itu. Itu gimana sih Bang untuk prosesnya sebetulnya, untuk lebih tepatnya, atau ada aturan seperti apa seperti itu Bang? Jadi penanganan sampah ini ada beberapa metode. Ya. Yang pertama adalah open dumping. Dulu hampir setiap daerah menggunakan metode open dumping. Jadi mereka mengumpulkan, ditumpuk, kemudian diangkut, dibuang di TPA. Nah ini metode ini sekarang tidak diperbolehkan lagi. Kemudian ada metode lain yang kontrol landfill. Jadi harus kontrol landfill, harus punya lahan, kemudian tanah itu digali, ada ketentuan di situ bagaimana mereka menggunakan sebagai membran dan sebagainya, termasuk juga pengolahan soal pipanya. Itu ada di kontrol landfill. Kemudian meningkat lagi, ada sanitary landfill yang lebih kecil lagi di situ. Artinya bagaimana mereka menangani masalah limbahnya, masalah gas metannya dan lain sebagainya. Ini diterapkan di situ, tetapi ini juga high cost. Artinya biayanya juga cukup tinggi. Sehingga yang pertama adalah pemerintah daerah harus punya lahan untuk melakukan baik itu kontrol landfill maupun sanitary landfill.
Nah, rata-rata untuk daerah yang tidak menggunakan, yang tidak mempunyai lahan inilah yang kesulitan, seperti daerah perkotaan misalnya. Mereka nggak punya lahan untuk melakukan itu. Gitu. Sehingga pada bulan Maret tanggal 8 kalau nggak salah itu ada arahan dari Menteri Lingkungan Hidup untuk menggunakan insinerator. Iya. Ya. Ada beberapa daerah sudah mulai menggunakan insinerator. Walaupun sesungguhnya insinerator itu jauh sebelum ada arahan dari menteri itu banyak digunakan di beberapa daerah. Oke. Kalau boleh lebih jelaskan spesifikasi insinerator itu prosesnya seperti apa sih Pak? Jadi insinerator itu kan sebuah mesin pembakar. Jadi mesin pembakar sampah itu nanti akan dimasukkan dalam mesin ini kemudian dibakar. Itu yang kita katakan dengan insinerator. Ya. Nah, metode inilah yang menjadi persoalan sebenarnya untuk beberapa daerah ketika menghadapi satu adalah krisis tentang pengolahan sampah, yang kemudian kalau metode dengan insinerator ini dengan metode pembakaran itu juga akan bertentangan juga dengan Paris Agreement dengan dampak dari gas rumah kaca itu ya, pemanasan global. Jadi ada persoalan yang harus kita perhatikan masalah metode insinerator ini. Ketika kita bicara soal penyelesaian sampah mungkin bisa kita lakukan. Tetapi ketika kita bicara soal gas atau emisi yang ditimbulkan dari proses insinerator inilah yang akan berdampak pada lingkungan. Ini yang perlu berhati-hati. Iya. Artinya menangani sesuatu tapi juga menimbulkan ya, sesuatu juga. Ya, kita berharap kan seperti Pegadaian. Ya, menangani masalah tanpa masalah. Nah, menangani masalah tanpa masalah gitu kan. Nah, itu tidak seperti Pegadaian. Menangani masalah timbul masalah baru. Ya. Terus taktisinya seperti apa Pak? Ada nggak taktisnya itu? Saya belajar mencoba membuat sebuah sistem tentang bagaimana penanganan pengelolaan sampah. Yang pertama adalah sampah ini harus selesai diundi. Jadi pada rumah tangga ini sudah dilakukan pemilahan. Ya. Kemudian dari pemilahan organik, anorganik, dan yang tidak bisa didaur ulang menjadi residu gitu ya. Ini sudah dilakukan di tingkat rumah. Artinya ada keterkaitan nanti bila desa mampu memproses atau mengolah sampah itu di tingkat desa dengan melibatkan BUMDes atau melibatkan bank-bank sampah dan sebagainya. Disitulah nanti ekonomi sirkular itu bisa berjalan di tingkat masyarakat gitu kan. Tetapi kalau dengan metode insinerator tadi, dengan pembakaran tadi, ini semua habis dibakar. Ya. Padahal dalam himbauan itu, dalam surat edaran itu juga ada ketentuan banyak yang harus diperhatikan oleh beberapa pemerintah daerah ini. Jangan sampai abai gitu kan. Karena bagaimana gas-gas yang ditimbulkan ini yang gas beracun ya, yang amonia ini. Kemudian bagaimana mereka kalau itu kapasitasnya kalau nggak salah kalau di atas 50 ton per hari mereka harus menggunakan dokumen lingkungan, harus ada AMDAL. Ya. Kalau di bawah 50 ton harus ada UKL UKL. Artinya di sini kan harus ada kajian juga. Kajian bagaimana menggunakan insinerator ini tidak akan berdampak banyak terhadap lingkungan. Ya. Kemudian kita harus pemerintah daerah harus selalu memantau. Itu bahkan di situ disebutkan minimal setiap 6 bulan sekali itu harus ada uji emisi. Ini juga makin ruwet. Tanggung jawab pemerintah ini makin ruwet dengan metode insinerator ini.
gitu kan. Satu, ekonomi sirkular tidak bisa didapat dari situ. Yang kedua, pemerintah daerah juga harus menyiapkan itu, memantau dan lain sebagainya, gitu kan. Padahal untuk saat ini produsen insenerator itu yang memenuhi standar itu hanya beberapa. Banyak sekali beredar di pasaran orang menjual insenerator tetapi tidak memenuhi standar itu. Iya. Gitu kan? Artinya gas buangnya itu masih mengandung bahaya unsur yang membahayakan lingkungan. Ini yang kita khawatirkan dulu. Yang itu satu hal yang menjadi pertimbangan. Kemudian sekarang kalau kita menggunakan insenerator, kita kan harusnya menyelesaikan sampah ini secara sustainable, berkelanjutan. Insenerator satu insenerator berapa harganya? Kurang lebih itu 1,5 M. Mesin aja. Iya, jadi kalau saya bilang very expensive lah, sangat mahal ya untuk menggunakan satu insenerator. Tetapi usia ekonomi dari insenerator sekarang, walaupun menggunakan baja yang misalnya dengan kualitas terbaik, itu pun nanti hanya bertahan berapa tahun ya? Karena dibakar. Karena pada suhu 800 derajat ya, 600 sampai 800 derajat, mereka beraktifnya berapa lama? Jadi saya kira hanya menyelesaikan masalah sampah hanya untuk sementara ya. Tetapi secara sustainable konsep ini tidak masuk. Oke, saya kira seperti itu aja dulu ngobrol-ngobrol kita kaitannya dengan darurat sampah, dan kebetulan kali ini dengan masternya nih, karena beliau ini memang aktivis di lingkungan hidup seperti itu. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi, suasana yang berbeda lagi dengan tema yang berbeda lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.